Tentukan sendiri beritamu. Pilih buat playlist dan dengarkan di RCTI Plus Super App. Sini, oh, sini. Sini. Lo tuh kenapa sih nggak becus banget jadi suami? Alia sekarang lagi hamil muda. Seharusnya lo lebih ekstra jagain dia, Devan. Lo tuh nggak berhak ikut campur urusan gue sama Alia. Di sini kayaknya cukup aman. Nggak ada orang. Saya udah sampai di tempat yang saya Sherlock. Kamu di mana? Kau belum kelihatan? Tenang dulu, Pak. Saya ke sana itu gampang. Tapi saya mau memastikan dulu kalau uang yang saya mau itu mana. Kamu nggak percaya sama saya ya? Tentu. Saya memang tidak yakin dengan Bapak kalau Bapak itu punya niat baik sama saya. Kamu nih maunya apa sih? Jangan buang-buang waktu saya ya. Yang buang waktu itu siapa? Bapak sendiri kan? Saya kan minta uangnya ditransfer. Tapi saya disuruh untuk ambil sendiri. Sial. Ternyata petugas CCTV ini nggak bisa dibohongin. Dia cukup cerdik. Nggak mudah juga ngakalin dia. Tapi aku nggak boleh kalah pinter sama dia. Uangnya ada nggak? Kamu jangan remehkan saya ya. Kalau saya bilang uangnya ada, berarti udah saya siapin. Kalau begitu tunjukkan uangnya ke saya. Oke. Tapi saya minta janji kamu ya. Hapus kopian rekaman CCTV itu. Saya sudah bilang berapa kali sama Bapak, uangnya di tangan saya baru saya hapus. Coba buka amplopnya dan tunjukin uangnya ke saya. Kamu lihat kan? Saya bukan pembohong seperti kamu. Oke. Saya ke sana sekarang. Suster! Sus, tolongin Bu Alia ya. Kenapa dengan istri Bapak? Dia tadi udah hampir mau pingsan dan memang seharian ini dia mual terus. Apa istri Bapak sedang hamil? Gue harus jawab apa? Nggak mungkin gue jawab enggak di depan Cakra. Karena Cakra ngiranya Alia bener lagi hamil. Iya dok. Mari masuk ke dalam kita periksa. Baik dok. Maaf Pak Cakra, saya izin ke ruangan karena masih ada pekerjaan yang harus saya kerjakan. Iya. Oke. Kalau begitu saya permisi Pak. Apa yang terjadi sebenarnya sama Alia? Apa karena lagi hamil, dia jadi seperti itu? Semoga nggak terjadi apa-apa sama Alia. Bani. Kamu tadi udah lihat uangnya ada kan? Sekarang saya minta kamu hapus rekamannya. Tenang Pak, pasti akan saya hapus. Tapi mana dulu uang yang saya mau?
Ini uangnya. Bisa taruh di tangan saya? Saya bilang hapus dulu rekamannya. Pasti Pak, pasti akan saya hapus. Bapak tenang aja. Uang di tangan saya dulu, baru saya hapus. Sayangnya saya nggak percaya sama kamu. Maksud Bapak? Rasakan kamu. Kamu pikir bisa bodohi saya 2 kali ya? Pastikan ya, setelah kamu habisi dia, musnahkan HP dan barang buktinya. Saya nggak mau ada yang tercecer. Siap, Bos. Siap. Rasain kamu. Jangan kabur! Ah! Tensi ibu rendah banget, 70/60. Sus, tolong simpan ya. Bu, Ibu bisa dengar saya kan, Bu? Istri saya kenapa, Dok? Saya takut istri Bapak penurunan kesadaran karena tensinya rendah. Penurunan kesadaran. Pak, segera Ibu dibawa ke rumah sakit besar. Ada rumah sakit yang kerjasama dengan perusahaan ini. Pak, saya kirim ke sana ke kolega saya ya. Dia spesialis kandungan. Ini Ibu tensinya rendah, bahaya kalau lagi hamil. Kalau rumah sakit rekanan, terus Alia diperiksa, ketahuan dong kalau kehamilan Alia cuma bohongan. Kalau di depan yang lain sih nggak apa-apa. Sayangnya di sini ada Cakra. Aku kan udah bikin dia percaya Alia hamil, biar dia nggak ganggu Alia lagi. Sus, tolong siapin ambulan. Kita bawa Ibu Alia ke rumah sakit. Baik, Dok. Dok, biar saya aja yang nganterin istri saya ke rumah sakit. Nggak usah pakai ambulans. Kalau ada apa-apa di jalan gimana, Pak? Bahaya sama Ibu sama janinnya. Biar saya yang urus, Ibu dan Bapak tenang aja ya. Pak, saya permisi ya.
Aku tuh udah sering darah kayak gini, sakit kepalanya, tapi ntar juga lama-lama mendingan. Kamu ke rumah sakit atuh. Bilang sama mereka cepetan. Kamu tenang aja ya. Aku coba ngomong sama mereka ya. Sekarang. Ya, sini, sini. Sini. Lo tuh kenapa sih nggak becus banget jadi suami? Alia sekarang lagi hamil muda. Seharusnya lu lebih ekstra jagain dia, Devan. Lu tuh nggak berhak ikut campur urusan gue sama Alia. Siapa lu? Lu tahu diri dong. Mungkin gue bukan siapa-siapa, Devan. Tapi yang jelas, gue nggak bisa diam aja ngeliat lo nggak peduliin Alia. Sampai Alia kondisinya ngedrop seperti ini. So, Alia is pregnant and she's not feel well? Yes, sir. I know from our staff. That's why Mrs. Alia was brought to this clinic. Lu cuma ngomong gitu karena lu masih ada perasaan ke Alia kan? Lu emang bener-bener nggak tahu diri ya? Lu belaga pahlawan, padahal rencana lu busuk. Ya ampun, Pak Cakra. Lu cuma mencari kesempatan untuk rebut Alia dari gua, iya kan? Persetan sama tuduhan lo, Devan. Yang pasti, gue bisa lebih baik jagain Alia daripada lo. Gue yakin kok, gue bisa jauh lebih baik jagain Alia daripada lo yang gak becus. Lo ngaku sebagai suaminya Alia, tapi apa buktinya, Devan? Sekarang Alia lagi hamil muda. Ini trimester pertamanya dia, 3 bulan yang paling penting buat dia. Tapi lo nggak tahu soal itu. Karena lo nggak becus, lo nggak layak ngelindungin dia. Karena lo nggak bisa jadi suaminya dia, Devan. What's going on? Apa-apaan sih Pak Cakra? Kalau Pak Herman tahu? Apa lu bilang? Apa lu bilang? Pak Devan! Pak Cakra! Sebenarnya ada masalah apa ya? I apologize, Mr. Edward, Pak Adrian. What you witnessed is nothing more than a small misunderstanding. Ya, sure. Ini hanya kesalahpahaman kecil. Mr. Edward, Pak Adrian, saya mohon maaf atas kejadian ini. How is Mrs. Alia now? Kami dengar dari karyawan kami kalau Ibu Alia sakit dan sedang hamil. Apa betul begitu, Pak Devan? Misi, Pak Devan. Ambulans sudah siap di depan gedung. Bapak boleh menemani istrinya. Mari, Pak. Kacau. Kok jadi panjang gini sih urusannya? Kalau Alia nggak dibawa ke rumah sakit, semua akan curiga kalau Alia nggak beneran hamil. Bukan cuma Cakra, tapi Pak Adrian dan Mr. Edward juga akan tahu. Bisa gawat kalau aku dan Alia ketahuan berbohong tentang kehamilan Alia. Dan itu nggak baik untuk hubungan bisnis aku ke depan dengan Mr. Edward dan Pak Adrian. Jadi mau nggak mau, terpaksa aku harus melanjutkan kebohongan ini. Again, I'm sorry, Mr. Edward, Pak Adrian. Tapi saya rasa saya terpaksa menunda pembicaraan mengenai tender proyek ini. Karena saya harus mengurus istri saya dulu. It's okay. You take care your wife health first. No problem. Terima kasih atas pengertiannya. Pak Cakra, tolong jaga sikap Anda. Jangan mencampuri urusan pribadi Pak Devan.
saya sudah diinfokan oleh Pak Herman untuk menjaga Anda, untuk selalu bersikap profesional. Mari kita kembali ke ruang makan. Silakan, Pak. Mari Bu Alia, saya bantu. Pak, maaf boleh dibantu? Oh iya. Gimana kondisi kamu, sayang? Jadi ke rumah sakit. Hah? Bu Alia, gimana kondisi Bu Alia? Alah, ini kenapa Pak Adrian sama Mr. Edward ikutan masuk? Permisi bapak-bapak, Bu Alia mau dibawa ke ambulan untuk dibawa ke rumah sakit. Jadi gimana kondisi Bu Alia, Dok? Bu Alia tensinya sangat rendah sekali, apalagi kondisinya sedang hamil. Jadi untuk penanganan lebih intensif, saya merujuk untuk dibawa ke rumah sakit saja. Saya sudah koordinasi dengan dokter kandungan di sana. Kalau begitu Bu Alia harus segera dibawa ke ambulan untuk segera diperiksa di rumah sakit. Kenapa, sayang? Aduh, kasihan. Pokoknya aku nggak mau ke rumah sakit. Paksa. Karena kalau enggak nanti Cakra sama semuanya jadi tahu soal kebohongan kita. Bisa-bisa nanti makin panjang urusannya. Dan bisa-bisa nanti urusan tenar proyek sama Pak Edward sama Pak Adrian jadi gagal. Tapi masalahnya kalau kita ke rumah sakit juga nanti ketahuan bohongnya. Kalau aku diperiksa kandungannya kan nggak hamil. Udah deh, mendingan cari alasan cepetan. Aku nggak mau ke rumah sakit. Baik, sayang. Baik. Maaf ya, dokter. Tapi istri saya, dia barusan mengatakan bahwa dia tidak mau diantar ke rumah sakit menggunakan ambulans. Karena dia memiliki fobia dengan suara sirena ambulans. Jadi saran saya, betul kan sayang? Ya, jadi saran saya aja yang akan mengantarkan Ibu Alia menggunakan mobil saya sendiri. Karena kebetulan kami juga memiliki dokter pribadi yang sudah biasa menangani istri saya di rumah sakit langganan keluarga. Ini sekedar untuk menjaga kenyamanan dari istri saya, biar dia nggak makin stres dan juga biar dia lebih nyaman ditangani oleh dokter yang sudah biasa menangani dia. Bagaimana, dok? Pertimbangan Bapak memang ada benarnya. Yang terpenting, pasien merasa nyaman. Silahkan kalau seperti itu. Terima kasih, dokter. Aku bantu ya. Yakin. Aku bantuin pasang sepatu kamu ya, sayang. Permisi ya, dokter. Permisi, Pak Adrian. Pak Edward, sekali lagi saya minta maaf ya. Silakan Pak Devan. Sus, biar saya aja. Silakan Pak.